Belum 1 bulan menjabat, Presiden Prabowo terus-menerus menyampaikan arahan, komitmen, janji-janji dia untuk memperbaiki Indonesia. Apa yang sejauh ini Pak Mahfud tangkap dan cermati dari pernyataan-pernyataan dan arahan Presiden Prabowo? Kalau saya melihatnya dua hal ya. Satu, arahan-arahannya itu menurut saya bagus, tetap konsisten, pro rakyat ya. Tujuan negara membangun kesejahteraan rakyat selalu dia katakan. Lalu yang kedua, pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan juga demokrasi disebut. Ya, meskipun ada embel-embelnya demokrasi kita. Tidak apa-apa demokrasi Demokrasi juga. Santun katanya. Ya, demokrasi santun. Itu satu, sebagai arahan yang menunjukkan komitmen. Arahan dan statement yang menunjukkan komitmen. Yang kedua yang agak meragukan di tengah masyarakat itu, pidato-pidato presiden ini nampaknya tidak akan mudah didukung oleh konfigurasi kepemerintahan kita. Itu yang muncul di publik? Yang muncul di publik. Ya. Katanya memberantas korupsi. Banyak orang terindikasi korupsi yang sudah banyak disebut. Analisis dari pengamat, dari pengamat, pakar ya. Yang sampai ke kita. Tapi oke, kita ambil positifnya saja. Menurut saya, jadi Pak Prabowo memberi statement, lalu mengambil orang-orang yang dianggap bermasalah. Saya tetap berpendapat itu agar dia tidak liar, agar tetap berada di bawah kendali dia, tidak melakukan langkah-langkah sendiri dengan orang luar kira-kira. Seperti pandangan Pak Mahfud sebelum-sebelumnya ketika pertama kali diumumkan nama-nama kabinet. Menurut saya ini hanya dikandangkan aja, agar Pak Prabowo bisa secara langsung ngawasi. Itu salah satu analisis ya, salah satu pandangan. Ada yang mengatakan itu memang ya untuk apa, menghilangkan jejak dan sebagainya. Itu hanya beda antara langkah dengan apa yang dinyatakan ke publik itu dalam politik biasa. Ada yang mengatakan begitu, tapi saya tetap lebih percaya bahwa Pak Prabowo akan melakukan langkah-langkah yang drastis. Meskipun kabinetnya sampai sekarang sulit berjalan loh. Karena banyak beberapa pemecahan kementerian dan sulit secara teknis maksudnya ya? Iya, karena soal administrasi sulit, dan segala macam. Bukan karena orang tidak mau. Misalnya kalau sebuah badan kementerian misalnya ya, masalah haji diputuskan oleh menteri. Itu kan bunyi undang-undang. Yang dimaksud menteri di dalam undang-undang ini adalah menteri agama. Tidak bisa dilakukan oleh kepala badan. Oleh sebab itu perlu perpres. Sama Kementerian Hukum dan HAM yang dimaksud menteri di sini adalah Menteri Hukum dan HAM. Nah sekarang menterinya ada 3. Kan tidak bisa sembarang menteri, harus ada perpresnya. Bahkan harus ada perubahan undang-undang juga. Dan itu menurut saya 6 bulan tidak tuntas. Itu baru 1-2 contoh ya, belum yang lain ya. Nanti belum Kementerian Pendidikan, belum kementerian yang lain yang dipecah-pecah itu. Iya, karena itu menyangkut nomenklatur yang berkait dengan anggaran. Kalau di undang-undang disebut nomenklaturnya begitu, lalu dilaksanakan oleh yang lain, tidak cukup dengan perpres. Pembentukan organisasi bisa dengan perpres. Jadi ada kalau anggaran harus mengubah undang-undang. Ya, ada disparitas Pak antara tekad, arahan dan janji yang sangat baik dengan kemungkinan penerapannya, pelaksanaannya dengan persoalan administrasi yang harus dihadapi dulu berbulan-bulan. Satu, ini janji, statement yang baik, oke. Ini sendiri kita percaya, tapi ini akan sulit dilaksanakan karena 2 hal. Satu, konfigurasinya tampaknya apa para pemberantas korupsi dan penegak demokrasi ini kan gitu kan yang sekarang itu ada di struktur ketata pemerintahan. Ada yang berpendapat begitu. Tapi juga itu ada masalah administrasi yang kedua. Sehingga kalau saya ya boleh nyarankan, seharusnya sekarang ini dibuat undang-undang Omnibus Law tentang ketata pemerintahan yang baru. Artinya beberapa undang-undang yang wewenangnya dicabut sebagian tuh dicabut aja melalui Omnibus Law. Misalnya undang-undang tentang yang hukum atau pemahaman hukum atau apa di HAM, diambil satu pasal yang dimaksud menteri di sini untuk urusan ini adalah menteri yang baru, untuk ini yang baru kan bisa, menteri imigrasi, menteri apa. Karena menurut undang-undang menterinya menteri hukum dan HAM. Bukan menteri imigrasi, juga bukan menteri Omnibus Law itu artinya mencakup semua yang akan semua undang-undang yang terkait dengan baru itu dibuat satu undang-undang.
struktur ketatapemerintaahan yang baru, sehingga semua undang-undang yang masih nyantel ke kementerian lama itu supaya diberi wadah bahwa yang dimaksud menteri di sini adalah kepala badan ini. Yang dimaksud menteri di undang-undang itu diubah menjadi kepala badan ini. Kalau itu sangat teknis, gampang sih. Dan itu bisa lebih cepat dibikin ya? Bisa lebih cepat. Dan ingat, sepanjang caranya tidak seperti yang dulu, Pak. Undang-undang Cipta Kerja kan jadi bermasalah karena Undang-undang Cipta Kerja itu yang bermasalah dulu pembuatannya seperti sangat dipaksakan. Tapi sebenarnya prosedur Omnibus Law itu biasa di mana-mana. Kita udah banyak loh punya undang-undang Omnibus Law. Undang-undang pemilu. Iya. Undang-undang perpajakan yang menggabungkan 7 undang-undang waktu zaman Bu Sri Mulyani itu. Kan bisa. Cuma undang-undang Cipta Kerja ini banyak yang sini dicabut, di sana aturannya tidak berubah. Sehingga sampai sekarang ada beberapa yang harus dicabut lagi kan oleh Mahkamah Konstitusi. Betul. Tapi sebagai mekanisme pengaturan, Omnibus Law itu sudah sah menjadi tata hukum kita. Pak Mahfud, saya mau lanjut kepada janji yang seperti dilah soal administrasi yang agak tegas dalam sepekan terakhir ini ketika Pak Prabowo mengatakan saya ingin membangun pemerintahan yang bersih. Ya. Saya sudah belajar tentang ini di sebuah negara dan segala macam. Rakyat kita akan makmur kalau pemerintahan itu bersih. Betul. Apa yang istimewa dari pernyataan Prabowo di mata Pak Mahfud soal ini? Ya sebenarnya standar sih, semua pemerintah kan selalu begitu sejak dulu ya. Pak SBY dulu punya program 15 langkah memberantas korupsi. Tapi dengan disampaikan secara publik itu di depan publik tidak ada mana khusus dari Prabowo? Iya, semua presiden menyatakan itu. Pak Jokowi juga sama. Dan Pak Jokowi itu bagus lah sampai awal yang kedua itu langkah-langkahnya jelas itu. Memang sejak tahun 2022 itu agak goyang ketika menjelang pemilu, agak mulai ini. Tapi bagus, saya punya catatan-catatan bagus langkah-langkah awal Pak Jokowi terutama di awal periode kedua. Nah, Pak Prabowo itu keistimewaannya apa gitu ya. Satu, dia sudah menyatakan itu sejak jauh sebelum menjadi presiden. Betul. Ya, dan dia punya track record untuk itu. Dia seorang yang dikenal tegas, berani, dan sepengetahuan saya kayaknya tidak ada isu korupsi menyangkut Pak Prabowo. Mungkin dari amatan Pak Mahfud. Ya dari amatan saya kan tidak ada kasus ya. Artinya apa? Dia tidak punya beban sebenarnya. Dia bisa segera. Dia tidak punya beban. Dia tidak punya beban. Tinggal sekarang bagaimana dia mengarahkan. Inilah saya selalu mengatakan penegak hukum itu selalu berhati-hati untuk menindak orang besar. Ya. Terkadang orang berlindung di balik presiden gitu. Ada yang bilang, wah ini orangnya presiden, ini tidak boleh, ini dan seterusnya. Ini menyangkut si A, si B. Nah Pak Prabowo harus menghapus itu karena masalah selama ini kan orang selalu berlindung di situ. Bahkan Kejaksaan Agung atau Polri gitu kan nunggu juga. Ini presiden berkenan enggak nih, ada kebijakan tertentu enggak? Itu biasa di pemerintahan, bukan hanya Pak Prabowo yang menghadapi itu. Sejak zaman Gus Dur, apa itu saya di kabinet ya orang, ini gimana nih presiden? Kira-kira mengganggu kebijakan lain enggak? Kira-kira menggoncangkan enggak? Gitu-gitu mesti tanya gitu. Selalu ada pertanyaan itu ya? Selalu Panglima, Kapolri, Jaksa Agung pasti menunggu isyarat dari presiden. Kalau yang umum-umum kan langsung ditindak. Dan sekarang menurut saya Kejaksaan Agung gitu sudah mulai kondusif ya untuk itu. Belum baik, benar, tapi sudah mulai berubah kan Kejaksaan Agung dalam 2-3 tahun terakhir ini. Nah kalau gitu saya mau meneruskan Pak, yang kata Bapak selalu menunggu arahan. Kejaksaan Agung kan kadang menangani sebuah kasus besar nih Pak. Maklar kakap yang tadi Pak Mahfud sampaikan di depan. Sampai sejauh ini, setelah seminggu-minggu lalu kita menanggapi itu, belum ada perkembangan kasus ini. Seperti apa? Misalnya, yang muncul itu baru pada penetapan tersangka, misalnya pada ibunya Ronald Tanur, keluarga. Tetapi pada hakim-hakim di Mahkamah Agung yang mungkin diduga korupsi, atau kasus-kasus puluhan atau ratusan kasus yang pernah diatur oleh maklar Zaraf Richard ini, belum ada perkembangan. Apakah Jaksa Agung memang seperti Bapak, misalnya menunggu presiden atau bagaimana? Iya, menurut saya juga kaitan-kaitan dengan orang lain juga dihitung ya. Tetapi memang ini kan waktunya baru 2 minggu ya, yang Tanur ini. Ya. Ada yang sampai bertahun juga kan belum. Kalau baru 2 minggu mungkin wajar saja. Karena di KPK pun ketika KPK masih sangat kuat, juga ada yang sampai berbulan-bulan. Bahkan sampai orangnya meninggal juga belum. Jadi ini kita sementara menyimpulkan bagian dari kehati-hatian penyelidikan oleh Mahkamah Konstitusi. Bukan karena ini udah mulai ragu atau misalnya masuk angin atau apa enggak ya? Saya kira enggak. Sudah begini besar,
pengetahuan dan informasi kepada masyarakat yang sangat dramatis tentang itu tidak mungkin menurut saya Kejaksaan Agung main-main gitu ya. Kalau begitu apa yang Pak Mahfud harapkan kira-kira dalam waktu yang tidak terlalu lama dari pengusutan kasus ini terutama terhadap maklar KKM di Mahkamah Agung itu? Ya supaya segera diungkap saja gitu. Pemberi uangnya, ya tidak boleh kasusnya apa saja. Iya, tidak boleh ada keraguan dan itu kan ya, yang sudah pasti dinyatakan aja bahwa perkara yang menyangkut Zaroff Richard itu pasti menyangkut banyak perkara, pastilah. Itu kan ketangkapnya kan karena memburu kasus Tanur dulu, lalu ketemu, oh di sini nih biang keladinya, datang nyambung ke sana itu, gitu ya. Lalu ketemu uangnya dan sesuai dengan pengakuan awal dari Zaroff sendiri kan ini untuk beberapa perkara. Nah itu saja. Karena mungkin akan berdampak luas sehingga Jaksa Agung mungkin gampang gitu Pak ya. Ini mau sampai di mana akan dikejar karena mungkin bisa banyak yang kena. Kalau mau mengadukan perubahan terhadap satu yang sudah parah itu pasti berdampak luas. Seperti orang mau melahirkan, kalau ininya tidak normal, tindak pidananya udah luar biasa. Ia kan operasi sesar, harus berani menimbulkan kegaduhan besar, tapi sama dengan orang mau melahirkan tidak bisa normal harus sesar, kan orangnya nangis, dijahit gitu ya, dibius dan sebagainya. Iya kan? Istirahatnya di rumah sakit lebih lama. Nah, kalau mau menyelesaikan harus gitu, harus ada sebuah operasi sesar gitu. Sama juga kita dulu nggak bisa tuh menumbangkan Orde Baru, kan operasi sesar akhirnya. Kalau upaya signifikan seperti harus dilakukan, berarti kan sebenarnya keterlibatan Presiden perlu Pak dalam kasus ini. Oh iya. Keterlibatan Presiden untuk memproteksi apapun yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan Polri. Sejauh ini kita belum lihat Pak Prabowo ke sana kan Pak ya? Baru statementnya bahwa saya akan memberantas korupsi, jangan main-main, kalau tidak bisa bekerja sama dengan saya, minggir, kan gitu kan. Nah itu komitmen mestinya bisa ditafsirkan oleh Kejaksaan Agung bahwa itu perintah juga untuk bisa dibaca bahwa itu perintah ya, bahwa keseriusan. Meskipun ada politik panggung depan, panggung belakang. Menurut saya sih, iya Kejaksaan Agung itu saya kira udah diberitahu oleh Presiden. Kamu harus apa, harus apa, harus apa. Artinya cuma yang kita harapkan, arahan kepada Jaksa Agung, Kapolri, dan Panglima itu, yang kita harapkan itu sesuai dengan komitmennya. Kalau ada batasan-batasan tertentu itu bisa dimaklumi lah. Ini rawan terhadap situasi ini ya, diberitahu aja hati-hati cara menangani ini tuh. Biasa, itulah tugas Presiden. Pak Mahfud sejauh ini berarti melihat janji-janji Pak Prabowo, komitmen itu serius sampai sejauh ini, bukan omon-omon belaka gitu ya? Menurut saya bukan omon-omon, serius kan. Kalau dari pidatonya itu kan serius dia. Orang berpura-pura itu kan kelihatan ya dari latar belakangnya, setting situasinya. Kalau Pak Prabowo nampaknya kalau bicara yang soal pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan kesejahteraan rakyat, itu selalu serius karena selalu membawa data latar belakang. Terjadi lagi seperti ini, jangan terjadi lagi seperti ini, gitu. Itu serius. Sama yang terakhir ya 2 hari lalu, yang orang jangan terlalu banyak ke luar negeri lah gitu ya. Nah, itu Pak, itu juga saya mau tanyakan. Pak Prabowo lagi-lagi menunjukkan arahan kepada pejabat dan menterinya, jangan terlalu sering ke luar negeri. Pak Mahfud tuh jadi men-tweet itu, memunculkan itu di media sosial Bapak. Apa alasan Bapak melakukan itu? Ini memang karena orang pergi ke luar negeri itu sekarang seperti mau rekreasi, bukan tugas, nggak ada urgensinya. Para pejabat negara ini? Iya, para termasuk DPR negara. Ya? DPR yang banyak. Saya ini kan sering ke luar negeri. Sejak zaman DPR dulu, saya sering tidak ikut kalau DPR ke luar negeri. Saya mestinya bisa 15 kali ke luar negeri, tapi saya hanya ambil 3 kali aja, karena nggak mau lah ikut kunjungan kerja DPR ke luar negeri. Nggak dapat apa-apa di sana, dan di tidak DPR, mencari apa-apa. Hanya 3 kali ke luar negeri? Iya. Oh ya? Yang diagendakan DPR. Nah di DPR itu setiap tahun dapat jatah kunjungan kerja ke luar negeri. Setiap fraksi, setiap komisi, ya kan? Setiap komisi. Kadangkala orang bisa menggarap RUU. Satu RUU nih bisa ke luar negeri, pansusnya atau komisinya ke luar negeri untuk studi banding. Sehingga saya pernah melakukan hal saya tuding ini konyol gitu. Saya menjadi pansus RUU Pemilu yang tahun 2008. RUU Pemilu tahun 2008. Digarap tahun 2007. Nah, saya kan menjadi ikut pansusnya pada waktu itu. Pansus itu sudah selesai kerjanya pada tahun 2007, sudah selesai undang-undangnya. 2008 sudah diundangkan. Nah, saya pindah ke MK. Dikirimi surat oleh DPR.
bahwa Bapak ini pansus pemilu ketuanya Mursidan Bardan. Almarhum. Iya, pansus pemilu akan studi banding tentang pemilu ke Perancis, ke Amerika, kemana gitu. Bapak segera ikut ke tim yang mana gitu. Loh, saya bilang, RUU pemilunya kan sudah disahkan, saya bilang. Mau studi banding apa lagi gitu. Dan saya sudah pindah ke MK loh waktu itu. Studi bandingnya mau dilakukan sesudah RUU pemilunya sudah disahkan. Saya bilang, Pak, nah Pak, ini kan ada jatah Pak. Setiap pansus ini bisa jadi jatah. Jadi bukan karena kebutuhan, tapi karena sudah dijatahkan. Tidak ada kebutuhannya, sudah selesai. Saya didatangi untuk berangkat, RUU-nya sudah selesai. Ini yang undang-undang pemilu tahun 2007. Saya masih ingat, saya anggota pansus waktu itu. Ketuanya Ferry Mursidan Bardan. Terus saya juga anggota pansus LPSK. Komisi 3 yang garap tuh LPSK. Tahu LPSK tuh? Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ya. Nah, pada waktu itu sebelum membahas materinya sudah ada proposal ke luar negeri untuk studi banding. Sebelum bahas materi. Sebelum bahas materi. Sudah ada rencana studi banding. Iya. Terus luar biasa, saya bilang, ya? Apa yang mau dicari ke luar negeri? Saya anggota pada waktu itu. Apa yang mau cari? Ini Pak, agar tahu kita. Loh, saya bilang RUU-nya kan sudah ada. Tinggal bahas. Anda mau kemana? Ke Amerika, mau belajar apa? Ini Pak, undang aja kedutaan besar suruh ke sini. Iya, Prancis suruh ke sini. Akhirnya pada waktu itu batal ke luar negeri. Udah bahas di sini, jadi tuh undang-undangnya. Gara-gara Pak Mahfud tidak setuju. Saya nggak setuju, ngapain? Saya mau belajar apa ke Amerika? Ada kok buang-buang waktu aja. Yang lain pasti kesel sama Bapak tuh. Kesel pada waktu dapat itu. dolar perjalanan. Anda tahu ilmu apa? Tentang ilmu apa namanya LPSK, Perlindungan Saksi Korban di Amerika. Kita undang aja. UI itu punya pusat studi Amerika, minta ke dia aja, suruh bicara di sini. Itu saya bilang. Atau kedutaan besar Amerika undang, kedutaan Perancis undang. Nggak jadi berangkat. Undang-undangnya jadi dan bagus. Tanpa harus ke luar negeri. Saya kira masih ingat tuh teman-teman tahun 2006 ketika saya dikeroyok di Komisi 3 karena nggak mau ke luar negeri. Enggak apa, saya bilang. Ke luar negeri. Jadi peringatan Pak Prabowo itu kontekstual. Kontekstual. Buang-buang uang. Coba kalau saya ke luar negeri sekarang nih, daerah-daerah basah yang biasa dikunjungi orang yang terkenal tuh Malaysia, Saudi Arabia, Singapura, London, Australia, Amerika. Itu setiap kita ke sana, dubesnya mengeluh. Jemput saya misalnya ya, sebagai menteri. Bapak, di tengah jalan udah ada telepon. Ini rombongan dari DPR ini mau datang. Suruh nyebut yang lain lagi. Besok dari DPRD ini coba. Dari DPRD sekarang bisa ke luar negeri. DPRD kabupaten. Dan itu semua harus dijemput secara protokoler oleh diplomat kita di luar negeri ya. Oleh kedutaan. Saya bilang ke kedutaan, Pak, ini banyak sekali. Iya Pak, itulah katanya. Kami repot ini. Belum pulang yang satu dan nyusul yang lain. Tenaga kami kan terbatas juga. Kadang-kala marah-marah juga kepada protokoler itu orang. Merasa dia pejabat negara toh. Iya. Waduh, saya bilang. Betul tuh Pak Prabowo. Sekian tahun. Sekarang ini ada juga kunjungan kerja dari DPRD ke DPRD. Misalnya dari kabupaten apa di Jawa Timur ke kabupaten apa di Sumatera. Apa yang mau dicari di sana? Kalau cuma hanya membuat studi banding peraturan tentang honorarium kerja ini, tentang itu, tentang pertanian ini dan sebagainya. Betul Pak Prabowo sudah tahu kita ini ngapain. Kalau tujuannya itu berarti semua kementerian dan kementerian lebih lagi, kementerian lebih lagi. Selain ke luar negeri, dirjen eselon 1 tuh. Anda tahu kalau bulan November, Desember, rapat-rapat kementerian itu di berbagai hotel di daerah-daerah semua. Menghabiskan anggaran. Karena kalau enggak, uang ini kan tidak terpakai. Lalu dia akan menjadi sisa anggaran kan, siap kan? Sisa anggaran pembangunan. Apa sekarang namanya? Dulu siap waktu zaman saya itu. Silpa. Silpa Pak ya? Silva sekarang, iya. Kalau enggak ini dikembalikan ke negara dan anggaran tahun berikutnya diturunkan. Karena aturannya kalau anggaran tidak habis berarti tidak mampu bekerja. Dikurangi berikutnya, maka berlomba-lomba menghabiskan. Mungkin juga dulu ada arahan Presiden untuk tidak memboroskan anggaran, tidak perlu ke luar negeri. Kalau sekarang Pak Prabowo mengatakan itu, gimana Pak supaya itu efektif ya? Orang sungguh-sungguh ngapain ke luar negeri kalau memang cukup dengan ada dalam negeri? Iya. Perlu ada aturan atau bagaimana? Justru menurut saya karena ada aturan. Karena ada aturan boleh dengan syarat-syarat ini. Lalu syaratnya tuh buat semua, sehingga bisa semua. Menurut saya kayak dulu aja zaman Pak Harto tuh, nggak ada aturannya. Kalau ada langsung perlu dibuat ada jatah, nggak perlu kasus ada aturan. Per kasus, izin khusus. Oh ini perlunya ini, lalu izin khusus gitu. Sekarang karena semua dinyatakan boleh, semua bikin program yang nggak ada gunanya itu.
Kalau dulu zaman Orde Baru kan enggak ada aturan gitu. Sekarang dibuat. Pokoknya agar tidak malu-maluin anggota DPR itu harus keliling ke luar negeri lah biar tahu parlemen. Itu betul kan waktu itu alasannya. Tapi itu menjadi salah kaprah. Wah, DPRD sekarang, Mas pernah ada satu partainya kecil, ya, kunjungan kerja bersama saya ke Paris. Nah, ketika saya mau pulang, dia ini ada di Belanda. Partai? Iya, waktu saya DPR dulu. Oh, di DPR, ya. Ya, ketika saya pulang, saya terus mau pulang kan dari Schiphol dari Belanda. Schiphol itu mau ke Indonesia. Dia enggak pergi lagi ke Amerika Latin. Jadi sampai berapa hari dia enggak pulang karena partainya kecil dan setiap partai itu harus ada wakilnya. Jadi jatahnya selalu dia yang berangkat? Dia hampir enggak pernah di Indonesia. Mendarat di Schiphol, pindah untuk ke Turki, pindah mana ke lagi gitu. Ini orang karena dapat jatah. Ini komisi sekian saya urusannya ke sini. Besoknya saya pansus RUU ini ke sini. Besoknya pansus RUU. Nyaris tidak ada dalam negeri dia, Pak, ya? Nggak ada. Kalau rapat nggak ngomong juga. Dari luar negeri bawa apa dia? Nah, yang begitu tuh Pak Prabowo benar. Sehingga menurut saya, ayo kalau mau dibenahi ini penghematan dari pemerintah juga coba diatur kembali. Ya. Jangan kalau misalnya anggarannya ndak habis lalu tahun depannya dikurangi kan. Saya jadi menteri itu harus habis minimal 90% agar anggaran tahun berikutnya tidak dipotong kan gitu kan. Ya. Sehingga berlomba ke 90%. Menghabiskan. Nah, sehingga satu DPT, satu kedirjenan kalau bulan Agustus September sudah 95% itu sudah lapor ke menterinya aman. Tidak akan dikurangi. Kenapa? Tahun depan masih bisa jalan-jalan gitu ya. Tahun depan masih segini anggarannya. Kalau tidak habis repot cari proyek. Ya. Pak Mahfud, tapi ada satu Pak yang di antara berbagai arahan dan komitmen Pak Prabowo dalam pidato secara terbuka itu yang saya catat ketika mengatakan saya akan membangun pemerintahan yang bersih. Ayo gabung dengan saya untuk kita sama-sama membangun. Yang tidak mau silakan minggir. Nah, ini dicatat oleh beberapa orang sebagai sebuah kemungkinan ancaman atau bahaya terhadap demokrasi, Pak. Orang-orang yang semacam early warning bagi orang yang mau ngeritik itu ya jangan ngeritik, jangan Anda tidak setuju dengan saya. Apa pendapat Pak Mahfud? Apakah ini memang berbahaya atau masih beralasan? Mungkin orang yang menganalisis itu betul juga sebagai kekhawatiran. Sebagai kekhawatiran. Jangan sampai orang ngeritik lalu disingkirkan, betul, ke pinggir lalu direpresi gitu ya. Tapi juga itu bisa bagus juga dalam pengertian, ayo ikut saya kamu, dipeluk semua kan, dirangkul itu. Mantan-mantan pejabat yang koruptor. Kamu main-main, kamu sekarang ada di pelukan saya, bisa langsung. Oh, itu pesan bagi mereka, bisa orang-orang itu ya, pejabat-pejabat. Bisa saya banting bisa kamu itu. Kan gitu kan. Misalnya ada anggota kabinet yang punya indikasi korupsi, jangan macam-macam loh. Kamu sekarang langsung di bawah saya. Nggak sembuh kamu ini. Atau pada saatnya akan diserahkan ke Kejaksaan Agung, diambil nih orang. Apalagi tidak ada lagi yang membela karena dia udah di dalam, kan gitu kan? Ya, di dalam kabinetnya kan memang ada beberapa track record yang pernah disebut-sebut namanya urusan korupsi kan, Pak? Iya. Bisa jadi pesannya juga termasuk bisa jadi pesannya ya? Itu. Mudah-mudahan itu pesannya. Tapi kalau tidak juga ya sama juga akhirnya hanya omon-omon dan 5 tahun itu sebentar gitu. Omon-omonnya itu langkah itu 5 tahun itu saya kira tahun 2027 pertengahan itu sudah tidak akan efektif seperti yang sudah persiapan pemilu. Udah persiapan. Karena tahun 2028 udah pendaftaran kan semuanya. Pemilunya 2029. Nah, oleh sebab itu waktunya pendek lah. Waktu 5 tahun tuh iya tinggal 2,5 tahun bisa bekerja kalau mau sungguh-sungguh. Yang sisanya itu nanti pesta politik lagi.